Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damsi, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung dari sekolah SMA Taman Siswa Teluk Betung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas demonstrasi kontekstual, yakni mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, baik di lingkungan sekolah CGP maupun di luar lingkungan sekolah CGP. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama yakni Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Teluk Betung, yakni Ki Kosasi Sarjana Pendidikan. Narasumber yang kedua Kepala Sekolah TK Taman Indria Taman Siswa Teluk Betung, yakni Ibu Iriani. Yang selanjutnya Kepala Sekolah yang ketiga yaitu Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Raja Basa, yakni Ibu Merni Aryani Sarjana Pendidikan, rekan sesama CGP. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari narasumber pertama, yakni Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Teluk Betung. Beliau adalah Ki Kosasi Sarjana Pendidikan, sudah menjadi Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Teluk Betung sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Adapun alamat instansinya berada di Jalan WR Supratman nomor 74 Teluk Betung Utara. Pada kesempatan wawancara dengan narasumber pertama, yakni Ki Kosasi Sarjana Pendidikan, saya mengajukan berbagai macam pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara beliau untuk menentukan kasus dilema etika atau bujukan moral? Dalam menentukan kasus dilema etika atau bujukan moral, beliau selalu menganalisisnya dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam setiap kasus yang ada. Melihat nilainya, apakah sebuah nilai yang benar di dalamnya, sehingga dari analisis tersebut bisa dikaitkan dengan dilema etika, atau justru nilai kebenaran dihadapkan dengan nilai yang salah, sehingga ini akan menjadi perhatian agar terhindar dari bujukan moral. Selain itu juga beliau selalu meminta pertimbangan dari rekan-rekan tim kerjanya dalam setiap masalah yang terjadi, sehingga proses penganalisisan lebih tajam dan mendalam karena hadir aspirasi dan pertimbangan dari rekan-rekan kerja tim, sehingga bisa mengambil keputusan yang baik dengan menganjungkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Dalam pengambilan keputusan, narasumber pertama yakni Ki Kosasi Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Teluk Betung menggunakan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan peraturan. Dari aturan tersebut barulah dilahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari aturan yang ada. Nah, adapun langkah-langkah yang biasa beliau ambil dalam mengambil suatu keputusan, yaitu beliau selalu mengamati terlebih dahulu. Setelah mengamati, beliau menganalisis terkait dengan kasus yang beliau harus hadapi untuk mengambil suatu keputusan. Dilanjutkan dengan meminta pertimbangan dan kebijakan dari rekan-rekan tim kerjanya, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut lahirlah sebuah aspirasi, sebuah masukan, sebuah pertimbangan yang akan memperkuat untuk mengambil suatu keputusan. Nah, setelah itu lahirlah kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari aturan sesuai dengan prinsip beliau, barulah lahir suatu keputusan yang insya Allah sesuai dengan peraturan dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada, sesuai dengan yang prinsip beliau dalam setiap mengambil suatu keputusan. Selama ini juga hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang beliau lakukan yaitu kerjasama dengan tim kerja, karena beliau selalu melibatkan tim kerjanya dalam setiap mengambil keputusan dengan menganalisis dan mempertimbangkan kebijakan yang ada, sehingga meminimalisir resiko atau dampak negatif dari keputusan yang diambil. Nah, adapun tantangan beliau dalam mengambil sebuah keputusan yaitu ketika melibatkan suatu perasaan. Tetap setiap manusia itu pasti ada perasaan, sehingga ketika
pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli dalam situasi dan kondisi tertentu yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam bermain perasaan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan jadwal, faktor pendukung serta pembelajaran dari setiap keputusan yang beliau ambil, maka beliau lebih cenderung kepada situasi kondisional. Terkadang memang langsung dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kasus di tempat. Namun beliau lebih cenderung dan lebih banyak dengan terjadwal, yakni dengan memberikan jeda waktu untuk berdiskusi dengan rekan-rekan timnya untuk mempertimbangkan dengan matang secara bersama-sama sebelum keputusan itu diambil. Adapun faktor yang paling penting untuk membantu dalam mengambil keputusan selama ini yaitu tim kerja, yakni sebagai wakil kepala sekolah dan berbagai bidang lainnya yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga dengan pertimbangan rekan tim kerjanya itu membuat keputusannya lebih bijak ketika diambil. Pembelajaran yang diambil dalam setiap pengambil keputusan itu selalu pengalaman yang luar biasa, karena bagi beliau setiap pengambilan keputusan itu mampu menewasakan dan membuat beliau itu belajar dari keputusan satu dengan keputusan yang lain yang sudah diambil, sehingga pembelajaran itu menjadi guru sejati bagi saya dan tim kerja dalam mengambil suatu keputusan. Baik, kita lanjutkan ke narasumber yang kedua, yakni Kepala Sekolah TK Taman Indria Taman Siswa Teluk Betung, Nyi Iriani. Ibu Iriani ini sudah menjadi Kepala Sekolah TK Taman Indria Taman Siswa Teluk Betung sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Alamat instansi beliau berada di Jalan WR Supratman nomor 74 Teluk Betung Utara. Pada kesempatan wawancara dengan narasumber kedua, yakni Ibu Nyi Iriani, saya juga mengajukan pertanyaan bagaimana beliau menentukan kasus dilema etika atau bujukan moral. Maka beliau menjawab, dari pengalaman yang sudah saya terapkan dalam pelaksanaan penyelesaian pengambilan keputusan selama ini di sekolah, saya selalu mengutamakan musyawarah dengan guru-guru dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu juga ketika dihadapkan dengan sebuah kasus untuk menentukan apakah itu dilema etika dan bujukan moral, maka kami analisis bersama secara mendalam, dalam musyawarah, dan menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya dan bagaimana kami bisa mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan bersama dan kepentingan orang banyak. Dalam pengambilan suatu keputusan, Ibu Iriani selaku Kepala Sekolah TK Taman Indria Taman Siswa Teluk Betung lebih cenderung kepada prinsip pengambilan keputusan itu berdasarkan kepentingan orang banyak. Hal ini menjadi prioritas beliau dalam mengambil suatu keputusan. Namun beliau juga menegaskan harus sesuai dengan aturan yang ada. Langkah-langkah beliau dalam mengambil suatu keputusan, yang pertama memahami dulu masalah yang ada. Setelah beliau paham tentang masalah yang ada, maka beliau meminta pertimbangan dari rekan kerjanya, baik wakil kepala sekolah maupun guru, kemudian melanjutkan secara diskusi secara mendalam dan menganalisis secara bersama-sama untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut beliau yaitu ketika musyawarah dan diskusi yang dilakukan dengan meminta pertimbangan dari rekan-rekan. Maka hal tersebut membuat saya lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan. Itu kata beliau dalam hal efektivitas dalam pengambilan keputusan. Adapun tantangan dalam pengambilan keputusan bagi beliau itu tantangannya ada di perasaan, karena perasaan itu menjadi tantangan yang luar biasa apabila dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Pasti ada saja pihak tertentu yang tidak puas dengan keputusan yang diambil, sehingga ketika kita menimbang segala keputusan itu berdasarkan keputusan orang banyak dan dengan segala segi prioritas beliau sampaikan, maka terkadang kita harus bermain perasaan dengan tidak bisa memenuhi segala kepentingan orang atau tidak bisa memenuhi keputusan yang diambil itu tidak memenuhi atau berpihak dengan semua pihak yang ada. Kita mengambil suatu keputusan terkait dengan penjadwalan atau
pelaksanaan pengambilan keputusan, faktor-faktor apa yang mempermudah beliau dalam mengambil keputusan, serta pembelajaran yang beliau ambil dari setiap keputusan yang beliau lakukan. Bu Iriani menjelaskan pada kegiatan pengambilan keputusan, beliau cenderung menyelesaikan di tempat dengan bertemu dan mendiskusikan secara langsung dengan orang terkait. Kecuali untuk hal-hal yang membutuhkan pertimbangan matang, maka beliau meminta waktu yang terjadwal agar bisa berkoordinasi sebelum mengambil keputusan. Adapun faktor yang menjadikan beliau itu mudah dan membantu beliau dalam mengambil keputusan, beliau menyampaikan ada seorang rekan yang menjadi faktor terpenting dalam saya mengambil sebuah keputusan. Tempat saya sharing, yakni Ibu Indra Sumi. Untuk saat ini selaku kesiswaan saya, juga merupakan rekan sejak lama sama-sama menjadi guru. Sehingga pertimbangan dan masukan dari beliau membuat saya mudah dan lebih efisien dalam mengambil keputusan. Adapun pembelajaran yang beliau ambil dari setiap keputusan yang beliau lakukan, semua selama 12 tahun ini semua mengalir begitu saja. Setiap keputusan yang saya ambil selama ini pasti selalu ada hikmah yang datang pada akhirnya, dengan pertimbangan, diskusi, dan mementingkan kepentingan orang banyak, sehingga setiap keputusan menghasilkan yang terbaik sebagai pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Iya, baik, kita masuk ke dalam narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Merni Aryani, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah di SDN Negeri 1 Rajabasa. Beliau ini merupakan rekan saya di CGP Angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Beliau sudah menjadi kepala sekolah sejak tahun kemarin, di tahun 2023 sampai dengan hari ini. Adapun alamat instansi beliau ada di Jalan Indra Bangsawan, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan wawancara dengan narasumber ketiga, yakni Ibu Merni Aryani, Sarjana Pendidikan, saya juga mengajukan berbagai macam pertanyaan untuk menggali pengalaman beliau dalam mengambil suatu keputusan. Saya mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara beliau untuk menentukan kasus apakah itu termasuk dengan dilema etika atau bujukan moral. Beliau menyampaikan, ketika menghadapi sebuah kasus, untuk menganalisis apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral, maka saya akan menganalisis nilai-nilai kebajikan yang ada dari permasalahan tersebut. Apakah ada dua kebenaran yang saling bertentangan? Jika ada, maka itu bisa disebut dengan dilema etika. Namun jika kebenaran itu berhadapan dengan kesalahan, maka itu sudah bisa dipastikan itu bujukan moral. Selain itu juga saya memahami kasus dengan melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil bisa keputusan yang terbaik untuk semua dan meminimalisir dampak negatif dari keputusan tersebut. Dalam pengambilan sebuah keputusan, Bu Merni Aryani, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah di SDN Negeri 1 Rajabasa, beliau mengambil prinsip, yaitu lebih banyak menggunakan berdasarkan prinsip rasa peduli atau rasa kasihan, yang tentu saja tidak keluar dari aturan yang ada. Langkah-langkah beliau dalam pengambilan suatu keputusan, karena beliau ini merupakan kepala sekolah baru di sekolahannya, maka beliau selalu melakukan langkah untuk mengambil suatu keputusan dengan meminta pertimbangan dengan guru lama. Beliau mempunyai rekan yang menjadi orang yang mempermudah beliau, menjadi faktor mempermudah beliau dalam pengambilan keputusan, yakni guru lama yang memiliki ide, terus memiliki inisiatif yang baik gitu, memiliki gagasan yang baik, sehingga beliau bisa belajar dari beliau dan menanyakan tentang keputusan-keputusan ketika menghadapi suatu masalah, maka yang lalu-lalu mengambil keputusannya seperti apa. Nah, kemudian dari pertimbangan tersebut beliau menganalisis dari masalah tersebut dan dari solusi yang diberikan, dari pertimbangan yang diberikan oleh guru yang senior tersebut, sehingga beliau diskusikan dan melahirkan suatu keputusan. Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut beliau adalah
ketika beliau mengambil keputusan dengan meminta masukan dari rekan yang beliau anggap memiliki kapasitas, ide, gagasan, dan inisiatif yang baik yang merupakan guru senior di sekolah saya. Karena saya baru menjadi kepala sekolah di sini. Beliau mengatakan seperti itu, sehingga beliau melahirkan suatu langkah-langkah yang diawali dengan meminta pertimbangan dari guru seniornya. Adapun tantangan dalam pengambilan keputusan, beliau merasa tertantang dengan pemikiran yang berbeda-beda, karena pemikiran yang lahir dari orang-orang banyak sehingga terkadang muncul perdebatan antara satu dengan yang lainnya. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam beliau menganalisis untuk mengambil suatu keputusan. Terkait dengan jadwal pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempermudah beliau dalam mengambil keputusan, serta pembelajaran yang beliau petik, yang beliau ambil dari setiap keputusan yang beliau lakukan, beliau menjelaskan dalam pengambilan keputusan saya lebih cenderung menyelesaikannya secara langsung dan spontan. Diselesaikan di sekolah biasanya langsung saya kumpulkan dan diskusikan dengan orang yang terkait untuk menghasilkan suatu keputusan yang bisa diambil. Beliau lebih cenderung sesuatu hal itu secara langsung dan secara spontan diselesaikan di sekolah dengan berdiskusi dengan orang yang terkait. Adapun faktor yang mempermudah beliau dalam mengambil keputusan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ada, yakni guru kelas 4 kata beliau. Selama ini saya lihat beliau itu bagus, aktif, punya ide yang cemerlang dan inisiatif yang baik. Yang juga beliau guru senior lama di sekolahan saya ini, sedangkan saya kepala sekolah yang baru, sehingga saya banyak menggali kebiasaan yang telah berjalan. Nah, ketika ada yang salah baru saya luruskan. Dengan faktor ini beliau merasa lebih mudah dan lebih efektif dalam mengambil suatu keputusan. Adapun pembelajaran yang beliau ambil dari setiap mengambil keputusan yang paling berkesan bagi beliau sampai dengan saat ini, yaitu pengalaman pengambilan keputusan terkait dengan keputusan yang harus berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar sekolah, sehingga terjadi kerjasama dan timbal balik antara warga sekolah dengan masyarakat sekitar yang semuanya berjalan dengan baik, dan itu merupakan suatu keputusan dan pembelajaran yang menarik yang beliau ingat selama menjadi kepala sekolah. Kita refleksikan hasil wawancara kita dengan membandingkan narasumber 1, yakni Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Tulbetung Ki Kosasi Sarjana Pendidikan, narasumber 2 yakni Nyi Iriani selaku Kepala TK Taman Indria Taman Siswa Tulbetung. Adapun dengan narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Merni Aryani, Sarjana Pendidikan. Hal yang menarik dari 3 kepala sekolah ini ketika saya mewawancari beliau-beliau semua. Yang pertama, dari jangka waktu memimpin dan menjadi kepala sekolah. Ada yang baru merintis seperti Ibu Merni Aryani Sarjana Pendidikan. Beliau baru 1 tahun kurang lebih dalam memimpin menjadi kepala sekolah. Ada juga yang sudah mulai berpengalaman menengah yaitu Ki Kosasi Sarjana Pendidikan sekitar 4 tahun. Ada juga yang sudah senior yaitu Ibu Iriani yang sudah 12 tahun menjadi kepala sekolah di TK Taman Indria Taman Siswa Tulbetung. Sehingga hal ini menarik bagi saya. Saya bisa mendapatkan cerita, pengalaman berharga dari beliau dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, latar belakang jenjang pendidikan yang beliau pimpin. Dimulai dari tingkat awal pembelajaran yaitu tingkat TK, terus kemudian tingkat SD sampai dengan ke jenjang SMA yang memiliki kasus dan dilema yang berbeda-beda, sehingga memperkaya pengetahuan dan pengalaman saya pribadi ketika mewawancari beliau semua. Yang ketiga, dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala sekolah pasti melakukan langkah-langkah yang hampir sama intinya. Dilalui dengan pengamatan, memahami kasus yang dihadapi, kemudian lebih menarik lagi sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, beliau-beliau semua memberikan tauladan kepada semua warga di sekolahnya bahwa setiap keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah, diskusi bersama-sama dengan menganalisis permasalahan yang ada, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal dan berusaha mengurangi dampak negatif dari keputusan yang beliau-beliau ambil. 3 poin ini hal yang membuat saya menarik ketika mengambil refleksi dari 3 narasumber yang saya telah wawancarai.
Adapun persamaan dari ketiga narasumber dalam wawancara ini, yang pertama, satu, dalam pengambilan keputusan, ketiga kepala sekolah ini selalu mengutamakan keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun beliau-beliau semua memiliki kecenderungan prinsip pengambilan keputusan yang berbeda-beda, namun yang menjadi pertimbangannya adalah peraturan yang ada. Terus yang kedua, penyelesaian dalam pengambilan keputusan yang diambil setiap kepala sekolah itu pasti melakukan prosedural dan langkah-langkah tertentu dengan menganalisis permasalahan, berkolaborasi dan berdiskusi dengan berbagai pihak, dan mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Yang ketiga, memiliki faktor pendukung yang sama dalam memudahkan mengambil keputusannya. Ini ada yang tim kerja, rekan kerja yang dianggap memiliki kapasitas yang baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Adapun perbedaan dari ketiga narasumber ini yang paling mencolok dalam prinsip pengambilan keputusan, memiliki kecenderungan masing-masing. Narasumber yang pertama, yakni Ki Kosasi Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Teluk Betung, beliau prinsip pengambilan keputusan itu berdasarkan peraturan. Nah, dari peraturan itu barulah lahir kebijakan yang tidak menyimpang dari aturan yang ada. Namun di narasumber kita yang kedua, yaitu Nyi Iriani selaku Kepala Sekolah TK Taman Indria Taman Siswa Teluk Betung, prinsip pengambilan keputusan beliau itu berdasarkan kepentingan orang banyak cenderungnya. Hal ini yang menjadi prioritas utama dalam mengambil keputusan, namun beliau tetap tutup dengan sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh melanggar dengan aturan yang ada. Begitu juga dengan narasumber yang ketiga, Ibu Merni Aryani. Beliau pengambilan keputusan itu berdasarkan lebih banyak menggunakan rasa peduli dan rasa kasihan, yang tentu saja rasa peduli itu dan rasa kasihan itu tidak keluar dari aturan. Adapun rencana pengambilan keputusan dan yang menjadi tolak ukur efisiensi atau keberhasilan keputusan yang akan datang pada narasumber pertama, yakni Ki Kosasi Sarjana Pendidikan, beliau merencanakan pengambilan keputusan ke depan tetap melalui tahap dan langkah yang berdasarkan hasil musyawarah dan berdasarkan aturan, sehingga tolak ukur dari keberhasilan ini yaitu keputusan yang sesuai dengan aturan dan melahirkan kebijakan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Adapun narasumber yang kedua merencanakan keputusan lebih melibatkan rekan kerja, bahkan wali murid dalam keputusan yang diambil oleh sekolah, terutama yang berkaitan dengan siswa, sehingga keputusan yang lahir adalah keputusan yang selalu berpihak pada murid. Adapun tolak ukurnya yaitu mampu memenuhi kepentingan orang banyak dalam setiap keputusan. Terus ada narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Merni Aryani. Rencana pengambilan keputusan ke depan, yaitu ke depan saya selalu melibatkan rekan kerja serta mengambil keputusan berdasarkan kepedulian, tetapi sesuai dengan kultur budaya di sekolah ini dengan belajar. Saya belajar memahami kebiasaan yang benar melalui rekan yang telah mengabdi lama. Terus tolak ukurnya itu tumbuh rasa kepedulian antar sesama dan pada instansi sekolah. Adapun cara saya menerapkan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika terkait dengan pemimpin pembelajaran, baik kepada anak-anak maupun kepada sesama rekan. Yang pertama, saya akan lebih dahulu menganalisis apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral dengan menganalisis nilai-nilai kebenaran yang saling bertentangan di dalam masalah tersebut. Yang kedua, saya memahami paradigma apa yang ada di dalam kasus tersebut. Apakah terdapat lebih dari satu paradigma dalam kasus tersebut? Yang ketiga, melakukan kolaborasi dan meminta pertimbangan dari berbagai pihak terkait. Yang keempat, saya melakukan keputusan melaksanakan dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik yang dapat meminimalisir dampak negatif dari keputusan tersebut. Yang kelima, terkait dengan waktu pelaksanaan saya akan memulai pengambilan keputusan. Nah, dalam penerapan dilema etika ini, sejak saya mendapatkan teori yang pasti dalam pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini, karena sebelum ini saya selalu
anggapan bahwa tidak ada teori pasti yang mendekati suatu kebenaran dalam pengambilan keputusan. Namun setelah saya mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, maka saya bisa mendapatkan teori yang berharga, yang saya rasa teori ini akan memudahkan saya dalam mengambil suatu keputusan. Maka sejak saya memahami keputusan tersebut, saya selalu mulai dan sudah memulai mengambil keputusan berdasarkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan sejak sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Saya berharap pengalaman terus segala keputusan-keputusan yang saya ambil akan membuat diri saya kaya dengan pengalaman, sehingga keputusan-keputusan yang saya ambil adalah keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan kebajikan di dalamnya. Sebuah pengalaman yang berharga bagi saya dalam melakukan wawancara ini, bertemu dengan 3 narasumber yang hebat, sehingga saya mendapatkan pembelajaran yang bermakna secara praktis dan secara langsung, mendapatkan cerita dan pembelajaran dari pemimpin yang berpengalaman langsung memimpin di instansi pendidikannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya bahas terkait dengan refleksi dari wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Demikian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.